Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, penghormatan dan kemuliaan Lun Tuan serta dan yang bersama mandum pada Yang Mulia pimpinan lembaga pendidikannya, Tunku Abun Syahbuddin dan Abun Tajuddin beserta seluruh Ahlul Bait keluarga, Yang Mulia Abu Abu Dawud Hasbi, Urun Cik dan Nyawa Bandung, juga Tunku Usama Al-Madani sebagai Kadis Pendidikan Daerah Aceh, dan kepada Tunku Harun Rashid yang kala bicarakan memberi sedikit selayang pandang tentang profil almarhum, juga kepada Tunku Adli Abdullah yang cukup krip, beliau yang kontak Lun Tuan untuk hadir di sini, dan selalu sering bersama Lun Tuan, dan lehal pengalaman yang bisa kita pelajari dari beliau. Juga tanya menjadi kebanggaan adalah alumni dari Abu Lung I di sini, pada Bapak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil dan seluruh gure-gure Bandung, kepada seluruh Dewan Guru, istimewa kepada seluruh para alumni di lembaga pendidikannya, juga kepada seluruh jamaah sekalian, majlis ilmu, pencinta Islam, pencinta agama, juga pencinta ulama. Di mana malamnya judul sebagai pengajian akbar. Lu kira hana akbar tadi biasa madau. Hai tente tak pegah sesuatu yang lu rasa penting tu tak sampaikan. Cuma mbak malamnya lun judul sebenarnya hana judul tadi. Cuman judul jih lung berangkat terinspirasi dari sebuah kenangan dengan almarhum. Nah, ada sebuah nostalgia dengan lun dengan almarhum, di mana di saat-saat sakit terakhir kali yang kemudian almarhum nuwaba Allah, lun watenya dengan Walid Marhaban Bakongan berangkat dari Semalanga. Watenya bang baik tubik Vespa Excel, duangan Abu Walid Marhaban berangkat kena lah. Truk kena jak kunjung Abu sakit. Jadi nak cerita yang truk ngurunnya ngelun di saat Abu Laptikai berbicara sangat semangat, tapi tubuh tengah sakit. Watenya manteng almarhum Tunku Alaidin manteng di Semalanga, termasuk rakan Lun Tuan waktu di Semalanga. Jadi abang dari Abu Tajuddin. Jadi terus kena kunjung bicara lah. Nah, hal wasiat, semacam wasiat, semacam nasihat ke kamu. Nah, dua buah hal. Pertama pun wasil Abu Balung. Yang pegah ringkah itu inti di bawa lebar balok kamu dua leng. Watenya aki tengah luka karena diabetes. Nyolong wasi bagata yang muda-muda yang. Padahal nak tanya yang bahaya. Nyo ulama masanya ulama retaklum dan masalum. Raja retaklum dan masalum. Sehingga ulama retak kata dan raja masa kata. Lu wasiat berkata, baik tak bantu raja. Pengut tu. Kibai pengut aku. Pokoknya pengut. Mesti getren malaikat ilangin.
Kita malaikat langit berkata, dah bantu raja, baik dapat malaikat kita lagi. Itulah dia duduk. Cuma tempat long tanya apa Abu nak pernah nak ijtihad politik. Mungkin kesimpulan ijtihad buat kamu juga. Jadi berat menang ilung jemun yang betul lumat pun sabah lu putar wajah hurung yang urang meretip ika yang menghampa na urang 800 roh kita mak pun sabah ika dengan jemaah 800 roh lu tak menggolkan tinggal 8 roh ni cerita abu yang ilung yang wan pem daleh kelong tu Ilo mau pikiran laju-laju. Mau pikiran. Lu tahu, lu apa lu dengar. Duduk. Gara-gara jih nyonyor le. Habisnya. Yang apa yang cerita. Yang nak kubah kero ni le. Kero ni dia. Yang kedua, duduk berkhabar bicara bab surah Waqiah. Ya, khabar surah Waqiah karena Abu nak tarikat surah Waqiah. Kelong Abu. Abu dah baca surah Waqiah yang tak doa bila rezeki berkaya. Hang doa ya Abu. Yang kamu doa dia. Justru Abu. Munyo hana peng ngemput dah dakwah. Ngemput dah pegang pesantren. Jadi payah berdoa benar peng ile. Pengaji tak dakwah, pengaji tak ilmu. Yang ni jauh dia. Lu dengar yang. Tu dah konsultasi dengan wali marabat. Hai. Abu teman abun tanya, ini teman agak gaya sih, tapi anak dong pernah nak pegang khabar menan aku. Anak pernah nuwasit tok lagi yang. Yang na lu dengar punya abun teman angah tak nak pegang. Yang baik tanya hi pengak igop. Munyo bibi ni pengak tanya bawai tak pengak ji. Hai kedai lain haji, berbuat asal pengak tanya betul. Mempakat lung pertama inspirasi dalam fikiran lung sendiri. Abu orang terlalu tulus. Abu orang terlalu jujur. Abu orang terlalu berniat baik. Jadi menyuruhnya biasa hantam dah pengak gop, cukup mangai pengak gop. Pakan dia dah fikir orang lain yang tanya mendum. Tayok ada pengak gop dah fikir gop hai pengak tanya. Ia Abu terlalu jujur memang Abu, terlalu tulus ikhlas. Cuma ia Abu semalang nak bahasa lain lah. Hai ikah baik fikir betul nak pengak gop hai pengak kai gop. Ya baik menang kata fikir iloh aku mengegop. Yang gop hai penget lu. Yang baik menang kata fikir. Yang ulun tu menget tetap menget je. Cuma tak jaga roh biasa penget tau. Jadi dalam persoalannya mungkin le pengalaman-pengalaman dari Abu di Lung'i, Abun belajar dari pengalaman Abu di Lung'i. Sehingga apa yang kata terjebak keliru hasil belajar dari Abu Lung'i, maka Abun sama langa hanya ulang le. Jadi payah belajar kena yang lebih tuha. Nah, jadi itu pengalaman. Duduk lulu tu mikir. Yang tidak oleh lulu tu mikir kena. Abu Lung juga pimpinan daya. Yang jurusan bidang agama, yang agamanya adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teruskan ke umat, yaitu berkaitan dengan lebuh ilmu. Ilmu yang menyangkut dengan akidah tauhid, ilmu yang menyangkut dengan kehidupan dan ibadah, yaitu fiqah, dan ilmu yang menyangkut dengan akhlak. Lebuh ilmu di mana tugas para ulama dan orang yang terima ilmunya membuat manusia itu berakhlak,
punya akidah yang benar, punya akhlak yang benar, yang bagus, yang good, sesuai lagi misi Rasulullah. Yang terjadi tengah dapur nogo baik tulit ke tengok kena beng. Tengok baik tulit-tulit, bujujur. Atas kena perut kau tengok pun. Kita tengok yang misi harus jujur, harus baik, amanah, tetapi duduk yang je korban kadang tengok sendiri. Memang biasa aja. Lagi dukun ke baru ubat pungororo. Maka dari halnya, untuk kesimpulan, kenapa? Pasti yang pengut Abu kan murid Abu. Pasti yang pengut Abu, yang membuat Abu menyesal, orang-orang yang hanya pernah terdidik oleh pendidikan yang dibangun oleh Abu, atau yang seumpama Abu. Seandainya orang yang punya kekuatan dan jabatannya adalah muridnya para ulama, orang yang berguru kepada ulama, pasti akan terjadi menan secara adat. Sebabnya orang mungkin gelam mu doktor-doktor, mu profesor-profesor anak didik Abu yang duduk baru mentang jajai gula lah tu, atau mentang tengah banjir ke PNS baru pun tu, hai mentang dia buat berodeh dia main. Ini beruntung apa beruntung? Rupanya nah hal yang istimewa di Lungi Abu mengintegrasikan pasal ilmu ke orang yang tidak cuma profesi semua betul. Ilmu tersampaikan ke semua profesi. Kemandung model manusia. Tetapi yang terjadinya hansip kapasitas, hansip orang dah. Sabuh daya halung ia yang laginya mungkin hansip jumlah. Jika seandainya orang yang tengah berorientasi ke apapun bentuk kehidupan ke depan, tapi tidak pernah lepas dari dakwah ulama, tidak pernah lepas dari didikan ulama, mereka akan menjadi manusia-manusia kuat dan baik. Makanya hal huranya lo tengok pegah li Abu Daud kan hino keluar profesor di tempat lain, tapi berbeda profesor yang pernah menimpa ilmu di sini. Bukan di sini mengeluarkan titel doktor, di sana, tetapi dia akan berbeda dengan orang yang tidak pernah ditempa oleh ulama. Maka di dalam persoalan-persoalan bangsa setiap hari, cuma hanya lu pegah rinci, hanya lu pegah jelas. Artinya masalah saat-saat terjadi persoalan di dalam umat, kadang-kadang ulama disalahkan. Kenapa ulama tidak bangkit memperbaiki? Yang relah orang lain, watih hana saw pegat, kamu dalai ulama hana pegat. Mereka disuruh bangkit untuk membantu yang lain. Sehingga nanti ada forum sabah ulama, bakber, orang tua Tuhan dan lu orang paling muda lah kawan. Kalau lu berkahwin katanya, kalau berkeluarga, mantang status guru di Samalanga, bukannya ni masalah umat lepas jai tu. Nyo kai bersalah ke dia dengku. Tungku hana bedah ke berjuang. Ada dua kero. Jadi musyawarah-musyawarahnya karena lun yang paling muda lang kawan lu imro lu. Lu nang pakiban pemikiran urang tuha-tuha yang mandung. Kelalo lu dengar urangnya berkhabar. Dengar gurenya berkhabar meno. Gure je berkhabar mede. Lu fikir pakan kerja mana berkhabar kelalo menai lu. Pusabat gaya pun latar belakang sehingga menan pendapat gaya. Olehnya kakaru lambalenya. Urang tuha-tuha mandung-mandung.
Dudukkan ke legure pada Tuhan. Nya pendapatnya pada ada yang buat orang yang paling mudah. Bagai tanya so kiban. Ni wilah nang tu lah. Cuma lu yang lu tupu. Nyai tanya yang akui katanya ulama dan dihormati, dihargai, yang ke orang-orang yang berhasil tapi ilmu ele tanya. Orang yang lain katanya tungkunya memang tak merempak icum jara tu. Dihormat, dihargai, tetapi latih nai nyo orang terhormat yang bangai. Orang bodoh yang mulia. Nyan ikala lego. Karena pakan urangnya hanya kacamata melihat nilai ilmu yang dalam dada ulama, nilai kebaikan yang ada dada ulama. So salah. Karena buta. Karena hato publik butanya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah fenomena hari ini. Pertama, umat Islam kan orang yang merencanakan masa depan umat, masa depan roh dan merencanakan masa depan orang lain. Ini kondisinya. Kemudian ulama menjadi dirancang dan direncanakan, bukan pengarah dan perencana. Akhirnya nyo yang jadi masalah. Makalam halnya orang ilmu yang na hidayahnya permata punya ubat yang paling paten, tetapi han akan dikonsumsi oleh orang sakit, punya ubatnya hanya itu pun, hanya itu pun dah hanya itu pun kualitas. Pakan gagal di pemasaran, kan gagal produk. Ubat gop hanagat malah racun, tetapi dikonsumsi oleh pasar. Ku sebab memang produk hanagat, tetapi tru bak pasar. Get pemasaran itu. Sehingga nyelul perabang urun daya. Ngalum ni daya. Anak bupa tak perah je yang mudayah dah betul. Sehingga apa yang terjadi orangnya kalah memasarkan Islam. Ilmu hebat hadi daya. Dari A sampai Z. Tapi hanya itu pun lega hebat. Ada daya raya tak nak orang fikir sabai pesabang kembali pengajian yang naik dari rumah je. Hanya itu pun. Boh tanya tak boleh daya. Disiplin ilmu pada boh ilmu apa yang ada. Ngaji kod tre malam tu. Hai ra ilmu fikah tasawuf le kali heboh. Tu dua le ya ilmu nahu tabot tu ilmu saraf tabot tu bade mani bayan mantek usul fik dan sebagainya. Nak payah perahu tak. Tetapi duit tak perahu tak, tetap tidak ada pudani, tidak ada nilai. Hanya nilai prestis pada orang yang tidak pernah tahu apa itu ilmu yang ada di dalam daya. Buah kaji ini tingkat gelas sah, gelas dua, gelas lebar pesantren yang bi pesantren. So yang cerna. Tapi ulama dengan pola pendidikan yang nadidaya, urang bangai dak kecerang. Yang bangai dak kecerang ya Abu Daud berapa dah. Yang bangai-bangai sukses pula yang carang kan. Tapi sayang kadang-kadang di umat dipilih yang bangai-bangai ya jauh daya. Sehingga Abu pegah nasabah kata Abu, panena ya jauh kena udaya. Tinggal lu haba Abu. Ate ipu dua ilmu, ipu ada oi. Yang kena ya jauh pak tengok. Ni ya jauh ipu dua ikidai copeng. Yang kena ya jauh pak tengok. Ni haba Abu nya. Dan terungnya lu ulang sampai tanya. Nombor. Dia keluh kesah. Orangnya apa yang terjadi?
Bohkah. Kalau tak buat tengok orang. Tak buat mulai bajuri pun. Anak miat menyokau umur 6 tahun, perintah you sembahyang. Waktu kau umur 10 tahun, menyuhanai sembahyang, yudrabu. Dipukulkan. Tatah kek yang tanya mulai kalimat yudrabu yang fi'il mudhari' majhul. Yudriba fi'il mudhari' majhul. Hukum ji poh mihai ten sembahyang. Tatah tanya menyobit poh bi ada oleh polisi itu. Pakat ide kai peraturan kekerasan rumah tangga. Anti kekerasan rumah tangga. Kaja katuran ide. Karena polisi, karena hakim, karena dumpu. Itanya kamu berdoton tak buat tentang pernah polisi ke hukum yang nak kita. Lalu hukum lagi tak tu. Tinggal ide. Cuma karena nak kesimpulan dia tak cok fadilah ilmu yang macam. Kerja tak ada bab lamit tetap tak buat. Lamit pandai nak lom. Kita yang uri pelamit ego orang. Saya dah buat buat bab lamit, aturan lamit rencana terkibat tengah tenan lamit dia yang berbutoi. Tahu lamit orang. Cuma duduk tak jauh menyoka dia penting fadilah ilmiah. Saya kena ilmiah kena falah. Macam kau betul. Arti jihuranya apa? Jihuranya lulusan dakwah sebanyak mungkin lahir bermacam profesi. Kerana dalam dayahnya lebut hana yang tembuk mandum je. Tak target je. Munyo yang mampu buat kerana ilmu item semua buat. Alhamdulillah je tak target. Tetapi nau reng wa tai buat kan hana cang kena ni. Tai buat kan. Tai buat kan yang model ulep minta peng. Yang muka martabak. Jadi daya ke dia jadi kena dia nan tahu pernah tapi cukup je baik pegang martabak. Dalam daya dia muka martabak. Nyempung kan gay muka martabak. Macam dum itu biar. Dia ke pengusaha. Malah pengusaha sukses. Dia ke pejabat. Tetapi yang je-je-nya mandum. Yang berbeda-beda nyan mandum. Apakah menjadi modal dan kekuatan untuk misi ilmunya atau kan? Yang uronyo kajet nah doktor Abu Dawud berat. Ki sampai ke Abu Dawud yang doktor yang profesor yang ki siat you pelih dayanya berat le. Ya ada tameh ayo. Ya nak buku profesor lagi ni. Ino tengku tajuding jabu dia tega klik sengap kerau ke. Hendak siapa tengok? Maka buat malamnya nyobut strategi dakwah. Nyobut kitabnya. Mahalitah kayaknya nak tapi. Ini pakai bancara aja. Rasulullah berhasil ganggu dakwah Islam. Narijal haular Rasul. Ada lelaki-lelaki yang benar-benar lelaki di sekelilingnya sehingga tertulis dalam buku kitab Rijal Haular Rasul. Rasulullah ilmu ahli. Hana lebih ahli mbaknya karena ilmu Rasulullah lewat nubuah ke lewat taklim. Dia tuh taklim na lewat laduni ilham. Dia tuh nyalom lewat nubuah. Luar biasa. Ilmu itu terpasarkan. Rasulullah punya strategi di dalam mendakwahkannya. Strategi Rasulullah kan cuma babi ilmu itu coba memperang na strategi. Lalu di Uhud karena hanya ikut strategi Rasulullah saja. Orangnya yang menjadi masalah. Bagaimana ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah kepada para ulama yang duduk dilembagakan di Aceh dalam bentuk daya tersampaikan ke semua lini, beknali yang kosong. Ini yang jadi masalah sekarang. Urangnya kira-kira pada persen yang gagal perlein umat Islam yang ada di Aceh. 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 120% 150% 100% 150% 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
Menyohana daya kajamun hanali limai pelek inyan thang. Ilmu yang ada di lembaga lain termasuk ilmu Islam tetapi dalam fardu kifayah. Yang tak sesali uranyo begitu sukses di fardu kifayah oleh mereka-mereka yang gagal di fardu ain. Secara pandangan Islamnya betul ya Tuhan. Mahino hebat. Hino Abu ngedidik urang-urang yang akan menyempurnakan diri dalam fardu kifayah tapi selesai fondasi fardu ainnya. Itu yang luar biasa. Karena fardu kifayah menjadi berdosa apabila hidup bak urang yang gagal fardu ain. Karena tahapan fardu kifayah baru ke fardu kifayah apabila dilakukan oleh orang yang akan selesai fardu ain. Menyohanaglah ilmu fardu ain. Hanya tinggal ilmu fardu ain, tajulah ilmu fardu kifayah. Kenyang konsep Islam. Karena ilmu fardu kifayah ini wajib ibarat bajai. Fardu ain ibarat luar. Bajai penting. Luar penting. Tapi pu arti bajai bak urang nak sok luar. Nak tari bajai. Bak urang nak sok luar. Munyo ijaz hep ke luar ke sipu nyan payah boleh luar le. Kalau nak luar baru semikir ke bajai. Kalau nak bajai baru semikir ke dasi ke sipatu. Urangnya yang urang le bajai tetapi hana luar. Hebat bajai dasina mantap luar biasa tahu tidak uyup tidak pereza kan itu dulu. Yang masalah loh di negeri yang gaung syariat ini yang menjadi masalah. Maka ada je ke depan kekuatan alumni ini menjadi kekuatan untuk memberi solusi bagi yangnya. Menyo rapat le rapat le hol geset. Hai je seimbang dah. Hol laju mal le holnyo kibat dah geset kalau hol ju. Makanya sebenarnya yang menjadi masalah bagaimana ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, yang diemban oleh para ulama lewat lembaga dayahnya tersampaikan ke semua lini. Maka Abu Dawud bin Abu ini zaman teknologi. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu? Kalau teknologinya hanya dimanfaatkan untuk memperbaiki, maka teknologi itu akan dimanfaatkan untuk menghancurkan dan merusak. Tanya baik tak masalah teknologi. Hai betul leh. Hilung jamun tinggal lo. Ya jamun itu ya. Jangankan nonton TV, radio hanya nonton. Hanya dengar. Orangnya bit datam, bit tinggal di rawat dia. Panena hanya je kebut radionya, bukan hanya je kebut TV kan. Panena sinya donya mendum-mendum. Akhirnya icok igop untuk irilah tengok. Tak cok lagi tanya untuk tak selamat tau. Maka orangnya harus pandai-pandai berlayar kan. Harus cok ilmu cara pelaut jamun waktu berlayar. Silakan arah mata angin ke mana, tetapi tetap akan menyampaikan arah pelaut itu ke tujuannya. Dengan cara kesetel layu kata gaya. Layu kesetel memang arah angin ke dia timur. Menyoga putoro angin si tiga yang pelai tu nau. Menyobit dah putoro angin nya hantruk tu timur. Tetapi je ke setel layar angin tu timur gaya hantruk tu nau. Ke setel layar layu ada ke setel. Maka hari ini silakan bagaimana kita setel semua itu menjadi memperkuat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka halnya yang paling penting
Bagaimana kekuatan alumni itu menjadi kekuatan untuk itu. Silakan berprofesi yang berbeda, perbedaan yang saling memperkuat untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya sebenarnya yang perlu malam nyolong lah sembut pula sembut usul no lah sembut mantek no nak perlu sembut pihak pun tak perlu mama tak yang ambil 5 minit tak perlu. Maka urangnya nyo yang perlu ada je pur yo munyo dari hababu 2 buah item yang perlu nasihat luluncok petik nasihat dari almarhum Abu. Jangan biarkan kebatilan menghancurkan kebenaran. Hati-hati. Kibantit, kebenaran itu arusnya lebih kuat supaya jangan sampai kebenaran ditenggelamkan oleh arus kebatilan yang lebih kuat. Artinya kasih trauma Abu di akhir hayat. Mula-ulang nasihat kamu, Abu menyesali apa yang terjadi. Maka orang yang belajar dari sini, karena Abu di saat perahmanan komit ta'awanu alal birri wat taqwa, perintah Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, juga larangan Allah. Artinya apa? Kalau itu memang kebatilan, jangan tolong-menolong. Kalau memang itu birri wat taqwa, mari memperkuat. Memperkuat birri wat taqwa. Kiban keberkali Nabi. Jauh nak 2 ribu ke 2 ribu itu bil. Kepu untuk amal akhirat. Munyahana 2 ribu kakak itu bil 5 ribu. Munyahana 5 ribu yang baru itu bil. Pekan kasih 10 ribu ron. Hana pembicara. Kakaknya sudah jauh. Kebetulan. Munyah 100 ribu itu duit. Akhirnya terjadilah kehidupan umat Islam di dalam penderitaan yang hana sotangani. Maka lewetnya lalu pegat tetap pergerakan dakwah, infak was sedekah. Ya. Baiklah pun nak pegang-pegang rumah orang, ke rumah pelai pegat. Di balik rumah yang reot terlihat kehancuran salah satu sunnah Rasulullah yang telah dibangun untuk para sahabat, yaitu sosial dan solidaritas. Jadi nyen Ahlussunnah wal Jamaah tok kenai di. Karena ma'ana alaihi wa ashabi wa Ahlussunnah wal Jamaah. Pu yang pubuk ilung dan pubuk para sahabat. Lihat sosialnya para sahabat. Lihat sosialnya para khalifah. Laksanakan adanya di saat orang Islam kepelemah melarat, tetapi di sekeliling hana orang yang bantu. Tanya dengku-dengku ya, pada semiki, berarti nak dakwah yang gagal. Nasab sunnah Rasulullah yang gagal terdakwahkan ke umat. Memang orang buruk rumah kepada ahli Allah sabar. Tetapi kan tegi sabar orangnya, dia orang lain baik bantu. Kan yang punya nikmat diperintahkan bersyukur, yang menderita diperintahkan bersabar. Dia harus ikhlas terima kenyataan, tetapi berdosa orang lain apabila hendak bantu. Ini salah tempat kah, salah surah. Lagi putih salah surah mana? Nah orang berah, hai yang ketengku-tengku sumbernya, yang nampak ada bantu orangnya. Sebab orangnya orang ikhlas, hendak harap bantuan. Maka dia baik dah bantu orangnya. Yang pandai ilmunya. Kurang ikhlas baik bantu. Dalam agama aku pegah, kurang ikhlas yang paling boleh tak bantu. Orang ikhlas baik harap bantuan.
Tetapi ke orang yang nak kekuatan, diperintahkan sebanyak-banyaknya bantu orang yang tidak mengharap bantuan. Itu yang sebenarnya alasan salah sebenarnya. Lagi alasan salahnya pakri tuan, ipa umat yang ini hai jauh daya hantu ilmu dayo. Ye hanai tupu ilmu nya pakri tuan, handosa dayo. Ini karena hadis, pi salah pakai. Yang alasan tu betul ro. Al ilmu yukta wala yati. Hanai jak bagi dayo kaketan ni gede. Yang salah roi. Tengok mana salah tu. Sebab na hadis al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu datang ke orang. Gara-garanya manjut ke masalah kejahilan di sekeliling umat. Yang ada tak bersalah udah kena jauh daya tak. Hanya jaya ber. Padahal nyan hadisnya untuk kurang minta ilmu supaya gejaga adab urang minta ilmu, baik gak mehoi urang bi ilmu tapi gejak gede. Tapi bagi orang yang nak ilmu di saat nak kalan kejahilan, baik gak andal hadisnya. Yang mungkar yang wajib ditegah sehingga Al-Ghazali kepegat dalam sebuah bab. Orang alim duduk di rumah tidak pernah berbuat dosa, tapi dia berdosa karena kemungkaran kejahilan di sekeliling yang hendak disampaikan. Tinggal ibarat li Al-Ghazali. La yakhlul alim minal ismi. La yakhlu taqa'udu alim fil baiti minal ismi. Hana sunyi uthira urang alim geduk ilmu berdosa pakat karena kejahilan di keliling genyan yang gebiarkan. Hana gesampaikan. Mampu atas pegah ilmu Ghazali nyo tapi baka tapi batu le tanya dengan hadis. Najut hadis je. Wah, al ilmu yukta wala yati pun rasan dia mana dosa tu. Sebab ilmunya yukta wala yati. Kaglah, hai peglah ba urang kerja, peglah dengan Allah Taala, hai gelah dia. Makanya persoalan ni. Artinya Abu sebar surat Waqiah inti di dalam dakwah butuh kekuatan. Kan ngiu bedah tungku haruh geyak mekat. Tetapi orang yang nak harta, dakwahkan mereka. Dia akan masuk syurga dengan hartanya. Orang yang ada jabatan, dakwahkan mereka supaya dia masuk syurga dengan jabatannya. Apapun profesinya, jadi beruntung apabila sukses dakwah untuk mereka. Yang tugas kerja Rasulullah wate hadir ke naudanya nyan hana dia tamru rabi kameng sebab kata Islam. Mana ro ya rabi kameng kaji piuh nyon temu Islam. Pane namna. Ro ni yang mekat-mekat hanjit le mekat sebab kan temu Islam. Pane namna. Rasulullah dalam hadis dia pegah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Urusan dunia nya kagak pernah Nabi cara magun kagak pernah Nabi. Yang ke pernah oleh Nabi bagaimana merubah itu semua menjadi nilai ibadah. Munyo kakarabi kameng beka pubut yang harum. Wate katuk necap juk jakut. Munyo na lebih harta mesti sedekah. Yang pernah oleh Nabi. Jangan zalim di sana. Harus adil. Berbuat kebaikan di situ. Dalam istilah agama ihsan. Dan semua kekuatan itu menjadi kekuatan agama. Itulah yang dikatakan dengan syafaqah ala din, himayatuddin. Leboh halnya menjadi sunnah Rasulullah yang dibangun. Siapapun yang muslim, dia harus adil. Siapapun yang muslim, dia harus berbuat baik untuk penyempurnaan pahala. Siapapun muslim, semua kekuatannya menjadi kekuatan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Maka urajo berhasillah bu. Di saat na alumni di sini bermacam profesi. Tapi tugas urajo jika rela muridnya, kadang kekaya-kaya tu, kehebat-hebat tu. Buat mereka beruntung. Semua kekuatan dan kesuksesannya menjadi nilai amal kebaikan.
Yang insya-Allah uka akan hebat. Dayahnya kekuatan alumni menjadi kekuatan bagi dayah yang ubah leabu. Ini manfaat sebenarnya dapat silaturahmi dan hul. Karena misi ji leboh misinya yang menjadi yang dikumpulkan oleh Al-Ghazali menjadi nilai Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu misi siapapun profesi, apapun profesi menjadi kekuatan amal kebaikan dengan memastikan 3 hal. Pastikan tidak haram, halal, yaitu disilahkan agama itu adil. Pastikan itu menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, pastikan semuanya tidak akan menghancurkan agama, tetapi menjadi kekuatan untuk agama. Lebohnya yang perlu tersampaikan oleh misi ulama. Yang kejut zaman Behirin tanya di Aceh, pendidikan yang ada di Aceh mandum di bawah para ulama. Han mungkin Aceh kuat dulu kalau ekonominya lemah. Han mungkin kuat dulu kalau politiknya hancur-hancuran. Han mungkin kuat punya apabila hana kenyamanan dan keamanan. Tetapi sebuah kesuksesan tidak pernah lepas dari latar belakang pendidikan. Manusianya akan sukses hanya pernah dari dididik. Dididik oleh rumah tangga, dididik oleh dunia pendidikan, atau dididik oleh lingkungan yang baik. Maka pendidikannya hal yang dipastikan harus berfungsi memperbaiki semuanya. Munyona masalah di umat dipertanyakan, kemana dunia pendidikan, kemana dunia dakwah, kemana agama tidak berfungsi memberi solusi untuk semuanya. Maka nyoke dari lentuan judul hana sepuh judul hanya terinspirasi daripada sebuah nasihat yang untume dari pu yang dipegah oleh Abu almarhum. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ayahanda Tusuk yang telah menyampaikan tausiah ataupun ilmu yang cukup bermanfaat dari kita, ilmu yang cukup bermanfaat dari kita semua. Beliau menyampaikan bahwa inspirasi materi pada malam yang berbahagia ini itu terinspirasi dari pendiri dayah kita tercinta, yaitu Abu Usman Al-Fauzi, lebih dikenal dengan Abu Luki. Beberapa yang bisa saya tangkap tadi bahwa pesan Abu yang diingat oleh Ayah Suk adalah pelajari ilmu fiqh. Yang pertama sekali, tasawuf dan tauhid itu merupakan hal terpenting bagi setiap individu kita. Kemudian yang terpenting juga adalah kelanjutan dari melakukan rapat alumni sehingga ada sebuah kesimpulan yang menjadi sebuah terobosan baru untuk memperkuat umat dan membawa perubahan yang baik untuk Islam tentunya. Kemudian jangan biarkan kebatilan menghancurkan kebenaran, namun tegakkan kebenaran untuk menghancurkan kebatilan. Itu merupakan pesan daripada guru rohani kita Abu Usman yang diingat oleh Ayah Suk. Kemudian tidak mungkin Aceh dulunya kuat tanpa pendidikan yang baik, dan tidak mungkin Aceh dulu kuat tanpa ekonomi yang baik pula. Tidak mungkin Aceh berjaya di masa sebelumnya tanpa peradaban manusia yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ringkasan singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya Bapak Ibu para hadirin, urusi kamu, gure-gure kamu, sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ayah Suk pada malam ini. Dan untuk itu kami silahkan sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan mengajukan tangan. Kemudian kami mohon kesediaan daripada panitia untuk berada di lokasi para peserta ataupun para penanya yang ingin bertanya untuk diserahkan mic-nya. Kami buka untuk sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan mengajukan tangan dan panitia akan merapat. Ya, di sudut sebelah sini. Yang pertama, mungkin langsung saja. Nah, wireless, Ana. Untuk organ iPad Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridwan Tengku BTRD di
oleh kain yang kamu hormati ahli bait dan beliau Tuan Tinggi dan Bang Mandung pendengar. Tuan sangat-sangat berkesan Tuan hidup di waktu pun kemudian waktu luar gede berkesan sekali dengan radio itu. Bagaimana radio dinilai supaya ada perkembangan kuno ataupun disambut oleh alumni Ino yang kamu berkesan karena kamu dari alumni mau dengar radio kadang-kadang kena muduru nyoka mencari kembali ke tempat yang mulia. Mungkin yang macam pertanyaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada penanya yang lainnya? Dua lagi untuk sesi pertama. Silakan mengacungkan tangan. Boleh dari Umi menyana Dilsid, ada masalah. Kemudian dari Tunggu dipersilakan. Ya, silakan. Dari para santri mungkin yang di sayap kanan panggung mungkin ada yang oh ya, silakan di ujung di dekat musala. Mohon menyebutkan nama, Tunggu, kemudian memberikan pertanyaan singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai saat yo mantong dubi tanyo nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga keatuk kemenangkah kenot kata mumpuk ngon gure-gure dan memandung penghormatan ulun tuan kepada gure yang pertama gure lun abun almarhum Tengku Haji Usman Fauzi yang gure dan hana panjang kadimah dan untuk mandung penghormatan don yang berhadir di tempat yang berbahagia ini. Nama ulun tuan Adnan ZA, kelahiran di Dungi lun, olahan wo di Masin Gule Garing. Mungkin sebelum ni lun lagi maaf berayat-ayat, mungkin kata-kata lun hana senonoh bahasa ino ataupun hana ged katanyong dalam halayak rame, tapi karena memangnya pengajian ataupun ada tanya jawab lun tanya. Yang pertama pertanyaan lun tuan tiga tu lagi maaf mungkin ino buno bergerak mengenai masalah sulit ino letak bak orang yang tempuh hingga letak sulit ino. Kadang-kadang hati tak mutang ataupun mutang tak ngerti baik. Dan yang pertama mungkin penjelasan Abu yang tidak. Yang kedua mengenai masalah ilmu. Ilmu ini lekat lebih dengku. Pada lain goh beres. Tapi kalau jumpa yang lain, agak pegah supaya agak dengan umno ataupun ilmu dunia agak gedung sehingga anak ino doa semayang hajud dipun 20 menyokong maupun kalau jehino bak dia almarhum Allah mafillahu warhamu wa'afi wa'afanu gure-gure kamu agak 7 kali kahanali hana panjang membut cuman mungkin kitab masailahnya mandung sampai diterangkan sampai alhamdulillah sampai menuhat mantong jid pakai pertanyaan lun bak gure pakon jid ilmu fardu'ain goh bereh kalau sampaikan ilmu yang lain mungkin butuh karena dunia ke akhir yang mohon
penjelasan dari gure kamu yang kamu hormati. Mungkin mufhum gure hanya lebih panjang karena yang lain untuk kepegawai. Akhir kalam dan ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adenan. Dua penanya sudah kita tampung. Untuk satu lagi di sesi pertama ada, silakan. Mungkin dari Umi-Umi. Nah, yang tersendat dalam hati ataupun yang ingin ditanyakan, silahkan mengacungkan tangan. Naomi, nyata jauh Umi kamu, abu-abu karena dua, kibar. Pemberi pegang anak persamaan gender, anak adil. Kibar Umi, nah. Hana, aman. Nyo padahal paling le pertanyaan bau Umi itu ada geduk igampung, bak kirinya atau bak jambo sit le tak pembahasan. Ya, mbak. Seharusnya bak malam yang berbahagianya tadanya. Dek indra mendawa tapi beroro tapi hana penutup bau ujung. Yang malamnya akan budi penutup di gure katanya. Kibar Mina. Nyobek sampai ruko aja malamnya hanam sabo, minimal guna sabo, mewakilah. Ataupun orang Minang kadang ada dijik tanya, dia bertulis, gejuk bertunjuk jaro, gejuk bak panitia, itu akan gejuk bak luntuan bacakan pertanyaan yang akan dimaksud. WA WA boleh juga, interaktif kan? Boleh, kalau mau WA boleh dengan nomor 0852 60 92 7836 ya. Jika tidak kamu ulang 0852 60 92 7836. Nah, tapi memang yang kena tulis pak kertas jet lebih cepat. Ya, ada yang lain. Kibar Umi, ya silakan tunggu Mbak tengah tenda ngasih roh. Ya, mungkin sesi pertanyaan mak, sesi pertama Umi akan dibiarkan ke abu-abu nilai ya. Kamu silakan berada. Mungkin pertanyaan singkat, padat dan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nonton. Yang jadi pertanyaan ini mengenai dengan pendidikan. Mohon maaf, tunggu sebutkan nama. Nanduan P. Marzan, alumni tahun 98 di sini pas masa reformasi. Yang pertanyaan mengenai dengan pendidikan, bahwa benar karena ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nampak karena kita fardu ain dengan fardu kifayah, sehingga pertanyaan yang lain fardu ain go merek fardu kifayah ka di publik. Bahwa tanya dia ceknya berjalan syariat Islam yang dipeluk kalubeh dipeluk tuh. Nah hukuman ini tapi hana bere-bere lo. Nyo kalau menurut lo tuan, karena syariatnya hana dimulai dari segi pendidikan. Yang paling penting, nyo mohon daripada guru kita nyo Abu tiba sistem pendidikan yang pas untuk kalian dia ceknya supaya syariatnya bisa berjalan. Kalau sistem pendidikan ikat pas, dimulai dengan sistem pendidikan, insya Allah anak payah li, ya, dengan hukuman-hukumannya, hukuman cambu, hukuman jet. Tetapi kesadaran kalau dididik dengan pendidikan yang pas, insya Allah mudah untuk dilaksanakan. Nyo pertanyaannya konsep pendidikan yang pas di Aceh Kiban yang mendong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alumni. Baik, ya, sudah ada 3 penanya yang sudah kita tampung. Yang pertama tadi dari Teguh BDRG di Ulekari. Beliau menanyakan bagaimana mungkin siaran radio Yadara bisa sampai di Kabupaten Aceh Besar
ataupun seluruh Aceh tentunya, agar kita bisa mendengar. Demikian Tengku? Ya, demikian. Itu mohon ada pencerahan. Kemudian pertanyaan yang kedua oleh Tengku Adenan ZA oleh Karim juga. Yang pertama pertanyaannya sulit maksudnya, setelah berutang tidak mau membayar, itu bagaimana? Kemudian ada fardu ain belum beres tapi sudah diberikan ilmu fardu, ilmu yang lainnya, artinya ilmu fardu yang belum selesai tapi sudah diberikan ilmu yang lainnya, itu bagaimana pendapat ayah? Kemudian selanjutnya dari Tengku Marzan, alumni Dayah Darul Ulum tahun 98, bagaimana konsep pendidikan yang pas di Aceh? Ya, supaya tentunya seperti syariat Islam mungkin tidak terlalu lelah untuk membuat hukum cambuk dan sebagainya macam. Baik, kepada ayah kami persilahkan untuk menanggapi ketiga pertanyaan. Terima kasih. Radio sebenarnya pertama adalah apa yang melatar belakangi lulu buat radio. Karena tadi pertama ada debu dari seluruh umat yang menjadi sasaran dan nyo sampaikan ilmu, nyo hanya terjangkau semuanya. Pada persen dari umat yang dijangkau oleh dunia pesantren, dunia daya. Pada persen umat yang dijangkau oleh majlis taklim, yang hanya terjangkau sangat banyak. Alasan macam-macam. Maka kena lembut terfikir nyo tak pegang daya di udara. Daya all on air. Jadi yang dijangkau oleh radio tak kira juga anak murid daya. Bilik buka gerong mesti rumah orang. Dia buka juga rumah orang. MCK taruh buka gerong. Itanya tak semua buat macam kurangnya anak murid. Memang ramai anak murid buat hai lah daya kena yang buat. Pulau luar daya. Supaya menjangkau. Bagaimana mempergunakan media ini untuk menyampaikan ilmu yang ada diwarisi oleh para ulama dengan gaya medianya. Persoalan yang di saat yang dibuat, persoalan pondana ini. Yang kedua, orang ni, karena orang pertama yang tahu dan mau, atau kalau belum tahu mau tahu. Ini saya menyopegat hino asai napek je bukan napek urang nak. Maka untuk solusi ji urangnya Pak Abi Hasbi Al-Bayauni karena radio dan K2B TSR. Coba perkuat di kontennya. Bayang hadir ke sana. Isi program gede. Yang baik mana? Tak pernah yang undang. Tak pernah benar rujuk terdekat saja man. Mengerot pada ajuk kau, pelak ajuk dia. Jadi ini yang harus lakukan. Masalah program konten tinggal sampaikan. Isi ini karena Abi Hasbi. Cuma bagaimana kontennya, bagaimana polanya yang lebih tersampaikan ke umat lewat cara-cara berdakwah media. Karena menyohana ilmu media pun hati dengan ilmu betok hati. Di saat kita mau dakwah dengan media, kita juga harus ilmu media dan ilmu komunikasi. Karena kegagalan ilmunya terjadi karena ilmu hanagat. Kegagalan Islamnya kan karena Islam hanagat. Tetapi tidak cukup orang yang punya kapasitas mengkomunikasikan Islam itu ke yang lain. Kan salah Islam, salah orang berah, mensalah di Islam apa punya kau? Sebab punya makanan yang ged, punya salah orang Mekat, nyan korban makanan nyan halagon. Bagi orang cerita ke Nabi Muhammad, waktu cerita kayaknya minta mahu berju Nabi Muhammad, minta mahina ke Nabi Muhammad, salah cara cerita. Menanti percaya orang Mekat percaya, nyu mukurap jaro. Kerana mangak percaya, karena mukurap jaro orang peh percaya, mahan dia lagu percaya. Yang membuat dia bukan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh orang Islam itu sendiri. Kenapa? Tidak punya kapasitas dan kemampuan memasarkan Islam,
malah menjadi fitnah bagi Islam itu sendiri karena salah tukang mengkaji. Maka perlu ilmu media dan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi karena alam tasawuf. Cuma hanya terjemahkan alam kenyataan. Hanya latihan. Alam tasawuf beres bendung mana. Tiga kepegang afatul lisan. Kiban tanyo etika-etika mendengar, etika berbicara, etika bersahabat, berkomunikasi. Menyonya terterapkan sebenarnya ngenyo akan berhasil. Nyuruh tinggal ilmu tasawuf, itu nyotok pak bahung sabah tasawuf. Saya dah tahu langsung bahung sabah. Lehnya sulit aja. Iganya ibadat meratib tau. Buat dia gemekat, sabah hari bergerak. Tasawuf itu luas. Nyata yang masuk dalam tasawuf itu memperbaiki apapun profesinya. Tasawuf ahli tarikat, nah tasawuf roh. Tasawuf ahlul ilmi, taklim, nah tasawuf roh. Tasawuf muktasib, nah ilmu tasawuf. Sehingga dalam tasawuf yang bab halal haram, bab iktisab, bab semua bab dibicarakan di dalam ilmu tasawuf. Bab pergaulan, cara komunikasi. Makanya perlu ilmu media. Maka jauh baju kedua yang kedua. Pakan orang kagak depu tetap tulis. Beb-bebnya yang beb masalah ilmu kan. Yang gara-gara ilmu yang tulis gitu. Kan mana yang cara? Yang dubna ilmu lagi yang tulis. Tak bayangkan punya ilmu. Lupa parah lo alah na ilmu. Maka kedeknan tulis. Karena persoalan akhlak itu bukan cuma sekedar konsep. Akhlak, tasawuf itu mujahadah, riadah dan tahzib. Kan betul je. Yang baik kayaknya na ilmu ke bukan beruakai ke. Ilmunya sekedar belajar. Dia gagal di riadahnya, gagal di tahzibnya, gagal di mujahadahnya. Karena akhlaknya dengan mujahadah lagi. Jadi tanpa mujahadah, jadi sebenarnya daya awal yang dipegang oleh ulama kan sekedar mengajarkan konsep, tapi di situ ada latihan dan mujahadah yang sesuai dengan konsep ilmu. Gepu buat orang semayang, gepu semayang ini. Gepu gabab jamaah, gepu jamaah ini. Mungkin dalam akhlak langsung praktek. Urangnya punya konsep tu, punya tanpa latihan. Apalagi saat tumbuh di dalam latar belakang salah. Mulai banyak dari pun udah dalam rumah tangga salah, kasih salah di masa dini, sudah tak perbaiki di leher dengku. Cuman waktu tak perbaiki kan bersih lagi urut kabratake, hantai hadat, hantai baju, Allah nak ubah kak kena lagi an, munyuhana kak kemah kak berokah enggak, yang munyuh bukan naga ber, Allah dum naga ber lagi nyan, munyuhana naga ber, haram berdoa tapi lebih parah lah. Jadi mujahadah ini kan sekedar ilmu. Yang kedua, yang kelihatan pun ilmu fardu'in belum selesai. Ilmu fardu'in belum selesai. Fardu kifayah. Mang kiban tu man. Hai kan dah pegah orangnya. Nah orang buat ilmu perlu kifayah. Belum selesai perlain. Yang kiban cara menyonya terjadi di dunia pendidikan formal, tanyakan penguasa. Karenanya kebijakan orang yang punya kekuasaan. Munyo yang punya kekuasaan, gaknyan orang yang punya konsep lagi katanya, pasti akan gelahirkan konsep pendidikan lagi pikiran Islam. Yang jelas urojo, tanyo harus sadari, umat Islam krisis pemimpin Islam. Dan mengeluh lagi tanya rakyat yang bersih lagi asedo kapai. Dum abu almarhum kenang punga pulang retak-retak katanya. Tungku retak katanya. Raja retak batang katanya. Menjamun abu matang lagi nya. Artinya apa? Tunggu dulu. Orang Islam dipimpin oleh pemimpin Islam yang benar-benar memberi solusi sesuai dengan konsep Islam. Kanya yang perlu. Tapi itu tidak mungkin terjadi apabila katanya haik memperbaiki adanya.
Kita perbaiki. Agama harus memperbaiki politik, agama harus memperbaiki kekuasaan, bukan berigen-berigen. Itu yang nak bunuh, dia salah berigen. Dia urung kampung, dia pergi pakai kecil, berigen pakai kecil, dia cara dapat tergelom. Yang pergi pegangnya, yang berigen pegangnya. Karena ada persoalan di sana, maka harus perbaiki. Kalau tidak ada dakwah ke sana, hanya memperbaiki, tetap terimalah apa adanya. Personal kita dalam daya sebenarnya tetap harus utamakan fardu ain, duduk baru fardu kifayah. Karena akhlak, ilmu hidup bak pribadi yang hana akhlak, hana selesai akhlak yang berbahaya. Orang carang berakhlak lebih berbahaya daripada orang bangai berakhlak. Orang yang berakhlak, orang bengai, orang kokoh kaya dalam geli, yang paling gekoh kelebat dipelubat. Cinya orang carang berakai dengan tanda tangan habis gunung mendung. Kenapa ya pakai tangan? Dengan tanda tangan. Yang orang jauh bina kekuatan ke. Maka perlu orang baik. Mengenai mungkin sulit ayah menggemutkan mungkin untuk bayi karena mungkinnya ini. Dalam Islam na undang-undang mudah. Wa in kana dzu asratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia orang miskin tidak mampu, harus tunggu sampai kaya. Yang menjadi zalim adalah orang mampu membayar hutang tapi tidak mau bayar. Orang yang tidak mampu bayar, tidak mau bayar, itu tidak berdosa. Kan tulis tu, tulis gerawai. Yang nanti orang betul-betul hanya mampu membayar. Itu bukan bohong, bukan dari menggerawai. Nah, ada yang bayar ke kakak nak kita pegah. Yang je kesulit mampu kebayar tapi han kebayar. Baik, terima kasih Ayah. Alhamdulillah kami rasa sudah ketiga penanya tadi sudah dijawab oleh Ayah secara detail ya. Mungkin salah satunya yang cukup berkesan bagi saya itu dakwah di media massa untuk saat ini, media elektronik yang sangat membahana. Tentunya juga kita sering menonton daripada dakwah daripada pendai kondang kita yaitu Ustaz Abdul Somad. Itu merupakan salah satu cara dakwah yang sangat luar biasa untuk menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia Raya bahkan internasional. Nah, mungkin ini menjadi sebuah terobosan baru. Siapa tahu nantinya alumni Dayah Darul 50i juga bisa mempunyai saluran radio pribadi. Nah, artinya milik daripada Dayah dan juga alumni yang bisa bermanfaat bagi umat semuanya, dan ataupun bisa menyebarluaskan dakwah melalui YouTube dan juga media massa elektronik lainnya. Ini luar biasa dahsyat kekuatannya, karena mungkin daripada ure-ure danyo han mampu terus menjangkau lang pelosok-pelosok kampung, tapi dengan media sekarang, media elektronik itu bisa menjangkau ke seluruhnya. Demikian mungkin. Baik, kita buka untuk sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi yang kedua, Iban Kasiak dengan pertanyaan terbaik. Dia tadi belum jawab. Mohon maaf. Ya, tadi konsep ya, konsep pendidikan apa? Oke, terima kasih. Kalau konsep gampang, yang menjalankannya yang sulit tanpa ada kekuatan. Persoalan sekarang, persoalan konsep pendidikan formal itu harus lewat kekuatan kekuasaan. Tergantung siapa leadernya. Itu butuh proses. Tetapi tanpa ada kekuatan itu tidak mungkin kita robah sistem pendidikan itu. Aceh sebenarnya sudah istimewa dari dulu dalam bidang pendidikan. Istimewa dalam bidang pendidikan khusus sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri. Tetapi sistem politik yang terbangun yang melahirkan orang-orang pengambil kebijakan tidak mendukung ke sana. Mereka tidak cukup kuat.
Ini yang menjadi masalah. Akar persoalan paradigma perpolitikan kita tidak mampu melahirkan wakil rakyat dan pemimpin rakyat yang komit untuk Islam dan tahu tentang Islam. Ini yang menjadi masalah. Sementara kadang-kadang nak kesimpulan dah cuma monoknya politik kutoh naruh dia hanjanya. Tetapi seroh sampai-sampai. Yang politik dia dengku hanya buat. Tapi dah buat sampai-sampai. Pikir agen dah kan. Bukan memperbaiki. Kalau memang politik yang sedang terjadi itu kotor, Islam hadir membersihkannya. Kalau itu rusak, Islam hadir memperbaikinya. Bukan menyerang. Kan dia orang dah sedang dah pegah-pegah salah kau. Menyalah-nyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah bangkit memperbaiki yang salah itu. Tapi harus punya konsep dan strategi yang benar. Harus dimulai oleh pola pikir yang benar. Baik benar dia. Kurang pegelih luang pita pegah kemubang, kurang kemubang dah pegah pegelih luang. Menyolung yang kuto butuh pegelih. Harus hadir orang yang pegelih. Baik hadir orang yang kemubang kena. Nyorong kemubang apa kutoro kena. Nyorong pegelih, atai ke pegelih memang kuto ti. Tetapi pegelih kuto bak pegelih beda aja nama upah. Yang kemubang ya hana pala. Ya, abah. Itu harus di sana. Tetapi walaupun di sana tidak, tanya orang yang mampu dengan lidah sampaikan. Termasuk robah kita sampaikan malamnya. Itu robah sepakat, lahirkan kesepakatan. Karena tanya orang Islam, yang didik kitanya orang Islam, anak yang didik anak kitanya orang Islam, anak yang dididiknya juga anak orang Islam. Maka pakiban bersesuaian dengan Islam. Ilung tinggal dong zaman. Cucuk jadi buluh. Di saat watenya ditam anak inang hanya pakai jilbab. Tapi long kalan cucuk bujali buluh kan, yang perang Jepang, sejak perang Jepang. Pakiban uri inangnya komit dengan Islam, dengan syariat Islam. Guwet man sabah Aceh tu patah na sikula ke anak orang Islam berjek pakai jilbab. Tampil jamu tapai pun tu mai kena. Jamu. Kubah dari ide, gak minta pat lungnya anak orang Islam. Nah pendidikan yang bersesuaian dengan Islam apa. Berjek pakai jilbab batenya, batai hitam saya pakai jilbab itu biar. Jadi harus bangkit laginya. Orangnya tipe kesepakatan. Maka persoalan orangnya syariat Islam di Aceh han mungkin terjadi apabila membiarkan umat di dalam kejahilan, han jalan. Han mungkin tak pelung mata dalam teput. You pelung dalam teput han lampu han mungkin. Wabil ilmi hayatul Islam. Kalau mau hidupkan Islam, sebarkan ilmu Islam dulu sampai ke semua lini. Insya-Allah Islam akan hidup. Tetapi punya kejahilan lebih besar, Islam akan mati oleh arus jahil itu. Mati gerai. Maka dakwahnya perlu dari media perlu dakwah, dia perlu dakwah. Semua fasilitas dan media yang bisa menjadi alat dakwah laksanakan. Mahan tanya kalah ngengau. Jadi harus cepat bergerak. Kalah cepat akan cepat kalah. Ya, ulang. Baik, ayat mungkin sudah terjawab ya. Intinya konsep pendidikan itu bahwa setelah adanya pendidikan dimulai dari kita dan juga pengambil pemangku kebijakan ya. Salah satunya mungkin wakil rakyat yang bisa orang-orang yang memang punya ilmu yang bisa mendukung pendidikan ke arah yang Islami. Mungkin itu salah satu motivasi daripada salah satu alumni kita ingin bergerak di bagian wakil rakyat. Salah satunya tadi yaitu Bendahara Umum Rabita yang ingin menjabat sebagai wakil rakyat, Tengku Harun Ar-Rasyid. Mungkin beliau sama-sama bisa kita dukung seandainya beliau memang punya visi seperti yang disampaikan oleh Ayah Syed tadi. Demikian mungkin ya. Demikian Tengku mungkin yang bisa dijawab oleh Ayah. Baik, untuk selanjutnya kita buka untuk sesi yang kedua. 3 penanya. Kami silakan. Baik, 1-2 luar biasa. Ya, semakin banyak ya. Baik, 1, 2 dan 3 penanya.
Ya, silakan tunggu yang di bawah tenda dulu. Karena mungkin waktu semakin larut, kami mohon langsung memperkenalkan diri tanpa mukadimah, langsung menanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama orang tua Teguh Darmawan, alumni dari daerah Nudi, Khusus Renang. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada Abu Tusuk yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada apa yang telah Tusuk paparkan Bruno, bahwa Urut Dayak cukup ilmiah, tetapi kalah di masalah. Maaf, yang non analisa selamanya mungkin tidak jauh beda seperti Tusuk sampaikan. Kitanya berapa tahun yang lalu di Kota Media Banda Aceh dan Aceh Besar itu ada program dunia yang sebuah fenomena yang alun amati sendiri, karena rekan-rekan ditanya yang sebagian yang mengajar di sekolah-sekolah baik SMP maupun di SMA yang ada di Banda Aceh. Fenomena yang sangat menarik. Ketika alun tanya berapa itu tentu daya yang juga alun yang pesantren ternama, tidak perlu saya sebutkan. Bagaimana tunggu-tunggu di mengajar di sekolah-sekolah selama 2 bulan ke situ. Heran. Hanya di bawah itu yang baju. Nah, ini apakah termasuk dalam gagal dalam mentransfer ilmu? Ya, di mana salahnya? Mungkin nanti kita akan Tusuk memberi kajian. Kemudian ada saya survei, karena Tuhan juga sidro guru di sekolah. Ya, lu survei semua siswa, semua kelas dan survei. Guru yang menarik. Di antara guru-guru dinia ini ada yang dari alumni Daya dan ada dari alumni UIN, IAIN tadi. Ada juga yang alumni Mesir. Dan inilah yang harus kita lihat sekarang. Alumni Mesir rupanya lebih tertarik oleh anak-anak di kalangan pelajar di SMA di Banda Aceh dan di sekitar Banda Aceh. Saya juga coba menganalisa, kenapa? Apakah di situ adalah di bahasa komunikasinya yang sampai kepada intek daya pola pikir siswa di masyarakat? Mungkin ini besar, tapi bahasa yang digunakan. Saya teringat kepada beliau Profesor Muhyiddin Wali. Pada saat itu saya mengikuti beliau Teguh, coba terjemah kitab 8 itu ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Nanti sampaikan kepada saya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Tusuk. Mudah-mudahan kalian akan datang orang-orang pesantren dengan ilmu yang kita yakini banyak dan luar biasa, tapi bisa tersampaikan ke semua lintasan sektoral. Maka insya Allah Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk yang di depan satunya. Silakan memperkenalkan diri dan langsung kepada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Tuan Maulidin Ar-Rahman. Ulun bertanya masalah pemahaman yang sedang sangat berkembang yang menyangkut dengan sekularisme, memisahkan antara pemahaman daya dan sekolah, memisahkan antara politik dan agama, memisahkan antara sosial dan agama. Yo patipan pandapan daripada ayah pada malam yang berbahagianya tentang pemahaman tersebut. Malahan saboduk tentang menyangkut dengan Universitas Syekh Fuad. Sangat disayangkan nama seorang pembawa Islam ke Aceh, tetapi di dalamnya mungkin barangkali dari sudut pendidikan nol daripada nilai agamanya, terlepas daripada individu. Tetapi pendidikan yang dibawa oleh sebuah universitas yang berlabel
seorang ulama yang sangat besar. Di situ tidak terletak nilai agama secara keilmuan, bukan secara individu. Mohon penjelasan daripada ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir untuk sesi kedua yang di sudut kanan panggung. Siapa tadi? Mohon maaf, tunjukkan kembali. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Fakhruddin, saya guru di daerah Darul Ulumah Gunung Serang. Pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan tema dari dakwah malam ini, yaitu berkaitan dengan strategi marketing daya, atau bagaimana memperkenalkan daya kepada pendidikan daya kepada umat Islam, khususnya di Aceh. Karena pada saat yang sama ada serangan-serangan dari orang-orang Wahabi yang mendiskreditkan pendidikan daya dengan menaikkan isu-isu seperti di daya itu tidak ada penghafal Al-Quran, di daya itu tidak ada penghafal hadis. Orang daya tidak tahu dalil, orang daya hanya tahu produk hukumnya saja. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mengcounter serangan-serangan tersebut, kemudian disini bagaimana agar kedepannya itu tidak lagi diangkat sebagai kelemahan daya. Bagaimana jika orang Wahabi punya penghafal Al-Quran, kita di daya juga bisa menghasilkan orang-orang penghafal Al-Quran lebih dari mereka. Orang-orang Wahabi punya penghafal hadis, ahli hadis, paham dalil ini segala macam. Kita orang daya juga bisa menghasilkan alumni-alumni atau santri-santri yang paham hadis dan hafal banyak dalil, supaya kedepannya di masa yang akan datang hal ini tidak lagi dijadikan alat untuk menyerang pendidikan daya oleh oknum tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rudi Fakhruddin. Beliau merupakan salah satu guru aktif yang saat ini masih mengajar di daerah kita tercinta, di daerah Darul Ulumah Bulungi. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Universitas UIN ya, UIN Araniri. Baik, Ayah, ada 3 pertanyaan yang telah saya coba rangkum tadi. Singkat saja. Yang pertama ada Teguh Darmawan. Beliau menanyakan apakah kita gagal mentransfer ilmu untuk generasi selanjutnya. Itu dilihat dari pendidikan diniyah. Anemin hanya dengar tuh dari pegawai gua. Jadi kadang-kadang ada pegawai dipelikut dan ya mungkin apa kesalahannya, Ayah. Kemudian kenapa alumni Timur Tengah ya lebih tertarik, ya, lebih menarik di kalangan anak-anak ketimbang daripada dukun-dukun daya. Ya, nggak mungkin dukun-dukun daya agak sedikit monoton, ya. Kurang sosialisasi ataupun kurang komunikasi yang verbal ataupun yang baik mungkin ya. Nah, ataupun nanti Ayah bisa menjawabnya ya. Kemudian yang ketiga ada Teguh Maulidin. Beliau menanyakan bagaimana tentang pemahaman sekuler yang dicoba ditilahkan antara pemahaman agama itu tidak ada kaitannya dengan politik, politik tidak bisa disangkut pautkan dengan agama, kemudian ilmu dunia lainnya tidak ada hubungannya dengan agama. Mungkin demikian intinya dengan pemahaman sekuler yang sedang merebak sekarang ini. Itu bagaimana pandangan Ayah. Selanjutnya yang ketiga, mohon maaf, ada salah satu universitas di Aceh yang tadi tidak disebutkan namanya, mungkin kita juga akan paham, yang membawa ataupun melakapkan salah satu nama ulama Aceh yang cukup terkenal, tetapi isi di dalam universitas tersebut tidak melambangkan adanya ajaran agama yang diharapkan, demikian ya. Dan yang selanjutnya, Ayah ada pertanyaan bagaimana marketing daya ya. Marketing daya ini cara kita untuk mempublikasikan daya sehingga bisa terkenal ya. Mungkin daya sekarang agak sedikit monoton, bagaimana cara kita menampilkan bahwa jangan ada persepsi daya itu urung-urung dayanya si kolot ya, yang tadi si baca kitab kuning, baca kitab kota lain hana, asal hana panjangnya mendentang. Mungkin demikian ya. Dan terakhir, bagaimana cara kita menanggapi daripada serangan-serangan Wahabi tentang mereka punya hafiz Al-Quran, hadis,
bagaimana daya kita ini juga punya, dan bahkan kita ada tetapi tidak terekspos mungkin keluar. Demikianlah ya, silakan kami berikan waktu untuk saya. Pertama, persoalan pendidikan yang diniyah. Persoalan pendidikan diniyah sebenarnya ini mengacu mantang apa yang disarankan oleh Rasulullah. Pakipakan sukses para rasul mendakwahkan karena nak perintah dari Allah kepada rasul. Perintah haji lagi dipegang Rasulullah. Nahnu ma'asyirul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para anbiya diperintahkan jangan bicarakan kepada manusia dengan sesuatu yang tidak sanggup dipahami. Karena kita bicarakan sesuatu pembicaraan di depan orang yang tidak sanggup memahami pembicaraan, itu akan memusuhi pembicaraan itu. Payah namun form. Tanya mana kadang-kadang, tapi nyo kan kalau survei, mau uji untuk tahu persoalan payah dah survei dan dah lakukan penelitian. Pemandang masalah, hanya tiba-tiba tak jauh. Cuman, tanya harus dah mengerti level. Tanya kadang-kadang, dalam dayah ada karakter dan budaya tersendiri di dalam ajar mengajar. Di saat tatubit ulua, ruh tame ada pola daya yang hanai tim konsumsi le orang luar. Nya orang jauh daya haji kasiap lagi daya. Orang luar daya, orang hana siap lagi daya. Menyoi daya ada buta poh picuk jaro tu. Menyo aje tak cutian ikram tu. Jadi tak ada pikop, tak main wacana ide hasil. Ada persoalan di internal, ada persoalan di publik. Maka yang sebenarnya nak etika dalam Islam. Maka dalam sarankan, coba belajar tasawuf, interpretasikan sikap tasawuf yang ada aplikasi lapangan sesuai. Nah dalam tasawuf sebenarnya. Cuma itanya orang ada pemekleh-mekleh. Tak pemekleh dalam tasawuf keroi, lambuak keroi. Dalam tasawuf ni. Tak buat tasawuf. Tapi tasawufnya khusus watai tabayuh sangat. Ada luar semujik kan nam tasawuf le. Di Mekah nam tasawuf le. Ada interaksi biasa nam tasawuf le. Jadinya persoalan ni polanya yang perlu kita terjemahkan dalam bentuk yang betul. Jadi termasuk komunikasi. Kadang anak miat tapi buat anak miat itanya yang anak miat dayah je si kaitim ku baru mau. Jut hana yang mengelai duit daya. Anu yang mentenggalak mengel, yang hidih yang membeda, yang lain pola didik ji. Harus cari cara. Jadi terbawa-bawa. Jadi sesuai dengan orang konsumen. Baik sesuai dengan selera produsen. Harus sesuai selera konsumen. Yang pertama. Yang kedua persoalan sekuler, persoalan dia. Itu persoalan persepsi. Tanyanya orang dikalahkan oleh persepsi orang. Tanya hak kita promosikan roda sehingga dipersepsi positif lego. Urangnya orang Islam dan dunianya dalam persepsi non Muslim. Gau perencana tanya. Nyata bah. Yang kedua, yang jid ke musuh gedanya kadang orang Islam sendiri, orang Islam yang tak, orang Islam yang hana pernah terjangkau oleh dakwah Islam. Boh kaja orangnya. Tanya yang kata turi Islam secara memadai walaupun kesempurnaan. Mesti teruk ia pegah tanya nak dapat. Anda dapat kan? Tatu'uh Islam, pakai banyak Islam kafah. Tatu'uh terjemahkan Islamnya kafah. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Ada hukum taklifinya, ada apa. Hana satu bidang pun yang lepas dari hukum Allah. Kalau bukan halal pasti haram. Hana buat yang di luar area bebas halal atau bebas hukum taklif. Hana mandum
terjangkau oleh hukum taklif. Tetapi huranya yang jika musuh tanya, urung-urung Islam yang kosong, duduk di pasal pemikiran go, dididik lego, dudahnya hina yang mengganggu tanya kan? Cara ni pegah lepas mangat dah pegah siat sampai selesai. Tapi buat tak yang lain. Jangan biarkan umat Islam kosong dari pemikiran Islam dan mempersepsi Islam yang benar. Yang beda. Dan lahan kosongnya yang ke tempat dakwah musuh. Lahan kosong dari jangkauan Ahlussunnah akan menjadi lahan musuh Ahlussunnah. Lahan kosong yang tidak terjangkau oleh Islam akan menjadi lahan rebutan direbut oleh musuh Islam. Urangnya kan persoalan di kekuatan dakwah kau luar biasa kan. Itanya nak urun dakwah nak peng hananyo hanaje. Jadi hinan dia membuat kalah cepat. Jadi dalam hal pertanyaan siapa tu, pakai pada antisipasi. Mesti urangnya kai pegah kau. Tanya daya hana hafal Al-Quran. Nyan tanya hana mampu ke buat. Tetapi pegabu juga kan. Substansi masalah ji. Seandainya itu bahawa Islamnya baru menjadi rahmatan lil alamin di saat yang mampu tersajikan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini ke perlu ulama mujtahid yang hanya mampu gegali Islam dari Al-Quran langsung, maka gesajikan terjemah lagi yang geijtihad untuk dia amal. Sehingga yang inan ba mujtahid mutlak mentang terlalu kasar, pahaluh lom, gepahaluh le mujtahid mukayat. Karena sasaran umat yang lebih haluh lom, hektat pada pernoi. Sampai jamun troba kitab, ubu kitab Jawa lom, ana nak mungkin bahasa Arab, gepegatlah bidayah. Nyen mandum ata dari hidih, tetapi urangnya gepegat ilmu untuk siap saji. Kenyan inti tengok kan ada pegatnya. Mulai dari masailah zaman dulu pada Al-Quran. Maka pegat masailah kepenajuh orang yang haik ngemut Al-Quran. Tajuk je Quran menonton semayang roncok Quran pada menonton Quran. Je. Pupu yang tanya baca Quran aja. Je. Bohkah orang kaji gafai Fatihah. Ciu terjemah Fatihah. Ayo tak yang Fatihah mansabuh surah gafai. Tapi mana anak doanya? Anak kita puai kan? Puji mendung mengenafai Qurannya selesai Islam. Bagaimana mengamalkan Islam dengan Al-Quran? Sebenarnya orang zaman kagak sempurna. Imam Syafi'i penghafal Al-Quran, tetapi mengerti dan mujtahid hukum. Untuk mengamalkan adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang gesut dari Al-Quran. Nyo yang pernah ke umat le dunia daya. Tetapi di saat orang ipu nentang tu, ira pun patih kitab pun patih Quran. Nyen pegah habanyan matang ka salah, tetapi fikir le orang betul kan. Mu pengat orang lain kan. Kanya mu pengat. Tahu kenang pengat orang hana mu faham kan? Pakan orang yang hana mu faham, hana tok dapat mu faham le tanya kan. Ki orang yang kali dapat mu faham tak le tanya. Ipatih tanya. Nyo bidayah menentang Al-Quran hadis lah. Sebabnya persoalan orangnya Al-Quran, orang jamun dari Al-Quran kecok kali bahai ka detil. Cuman awak duduk teruk, ia kritik lagi persih orang telah teruk barapat. Igau kali bahai tanya, kayaknya kagawa ga bahai tak kali bahai kau. Ilmu yang dalam Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mazhabnya sudah terbahas semuanya rinci dari Al-Quran. Tetapi orang-orang yang hana mufhum turunan ilmu yang dalam daya dan pakiban silsilah ilmu dari kitab per kitab, nyoku orang yang hana mufhumnya teruk teraliran lain ipega pun wa kitab pun wa Quran.
tentang kitabnya kebenaran Quran. Maka orangnya yang perlebu untuk menjawab pertanyaan kan heboh dia apa Quran dia. Jelaskan. Tidak semua orang Islam bisa mampu menghafal Al-Quran. Tetapi semua orang Islam harus mengamalkan Islam. Untuk mampu mengamalkan Islam, tidak mungkin lewat harus hafal Al-Quran. Pun tetap hafal Qurannya dia hanya nak semayang leh. Duit semayang je menang-menang kaji hafal Quran. Hanya ni. Jadinya yang perlu pilah-pilah. Nya berkata dia pegah hidup. Kata ibunya apa hafal Quran dia. Mudah hafal Quran dia muncin dapat hafal je. Alih bah betul dia dah pernah hitam je ili tak apa faidnya gurunya. Lalu Quran dia faid itu sembahyang hantar. Rukun sembahyang hanya itu di man kan je nak pupu je sembahyang menang-menangaju sebab kaji hafal Quran. Urang sah sembahyang sip syarat dan rukun hanya hafal Quran hanya bahaya. Urang hafal Quran tapi sembahyang sip syarat dan rukun mentang berbahaya. Ini yang pernah berjelaskan. Kan tata mafai Quran yang nak kekuatan mafai lebih baik. Bukan mempertentangkan antara hafal Al-Quran dengan ilmu yang sudah diproduk oleh ulama untuk disajikan ke semua lapisan. Ini perlu jelaskan berjelas. Orang kata jelas kali tanya hai cok le awaknya. Pakai cok lego karena hanatuk jangkauan tanya. Pakai hantuk jangkauan tanya kita kalah cepat. Lahan terlantar dong. Ya kayak coy lahan terlantar. Ya, mungkin masih ada ini. Mohon maaf, ayah yang belum terjawab. Alumni Timur Tengah itu lebih tertarik daripada alumni Dayak ketika mengajarnya. Pakai ya. Pertama ilung, pertama menolnya dan tanya balong ilung nak lengkalan kasus. Balong nak jawab. Karena daya tertarik macam-macam. Mungkin cara mengajarnya lebih menarik, cara komunikasinya lebih menarik, cara pembelajarannya lebih menarik. Boleh jadi renan. Atau memang dia berada di semua kawasan di mana orang di dalam kelompoknya sudah mempersepsikan daya itu sangat nol. Sehingga hanya harga aku orang daya. Si kawai ke kena laulek, si dayanya bangai. Jadi oteh karena ayum ada begat tak pegah hanya ayum thi mengkawai geponi. Kadang dalam lingkungannya nyan masalah. Jadi harus angkat kembali le daya, berdepu-depu daya. Sebab urangnya urang luar yang anggap daya. Jadi pusabang kembali pengajian atau ini diukur tungku lain dengan tungku yang naik gini dari rumah rawai. Diukur daya lain dengan daya balik pengajian yang naik gini dari rumah rawai. Mi pusabang di Bandung. Jadinya kena masalah. Jadi persoalannya payah kaji le teliti le tu patah persoalan ni. Ya mungkin demikian untuk Darmawan ya. Mungkin harus survei lebih lanjut. Apakah alumni Timur Tengah itu lebih tertarik daripada alumni Dayak ketika mengajar ya? Mungkin tanya Dayak agak menonton bacut kadang. Jadi nyo perlu kepada seluruh alumni untuk bisa mengembangkan potensi diri secara komunikatif ketika mengajar anidiniah khusus di belum ada kota-kota yang memang notabene apa yang saya akui agak sedikit mereng persepsi untuk daya-daya tradisional tentu jika kemudian jemaah ayat nasa bodrek mengasalah universitas yang di Aceh nyona universitas dilengkap dengan nama ulama tetapi asoy dalam hanya tak mencerminkan agama tentang Islam. Demikian coba. Karena calon-calon ahli sains, ahli teknologi yang tercalonkan zaman hanya pernah tahu Islam. Putar malit yang dengku. Tak apa buat kita jawab. Orangnya dah kehidupan berbicara tentang teknologi atau ilmu-ilmu yang sedang berkembang. Itu adalah latar belakang dulu. Akhirnya mereka punya kekuatan untuk menguasai pendidikan itu, tetapi yang punya kekuatan untuk silabus dan kurikulum pendidikannya mereka tidak pernah ditempa oleh Islam sebelumnya.
Duda mo tempet-pet di dia. Ana pun tempet-pet ya. Nya ge sero kapai. Kapai ya ju dia du mudroh ari pun dah rut kapai nya ngeda roh dia. Ana ni pun manyang-manyang ini pun miyup-miyup geroi. Han miyup gara-gara tak roh dia ham demah manyang pindah. Jadi persoalannya itu ini ada kekuatan lain yang melatar belakangi. Kalau ingin merubah itu harus mulai lagi. Bagaimana supaya berproses ke sana? Maka orangnya, jadi lo sampai lo tulis sebuah buku, artinya inti dari sebuah perjuangan Rasulullah adalah kemampuan Rasulullah memperbaiki orang yang baik dan memperkuat orang yang baik dan memperbaiki orang yang kuat. Artinya yang kuat diperbaiki, yang baik diperkuatkan. Sehingga kekuatan kebaikan menjadi ada kekuatan dan semua kekuatan menjadi kekuatan kebaikan. Maka lihat aja betul lagi dalam pegah benar. Coba alumni juga doktor juga profesor dalam bidang masing-masing, tetapi tetap komit dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh almarhum Abu. Dia akan memperkuatkan ini dan ini akan memperbaiki mereka. Maka halnya yang pergerakan yang diukur. Sampai tanya tuku daya perlepeng. Kan dah minta pengen daya. Karena yang pegat tanya perle ke bunga Allah ni. Dia fikir betul. Dia fikir dia ada perle pajuh boleh sebab nyokai ikhlas. Jo pajuh bu jeb si. Karena yang Allah buat. Cuman pakibat tak mintanya bukan agama tidak untuk dunia, tapi dunia untuk agama. Baik, terima kasih Ayah. Mungkin jawaban yang mengenai universitas, mohon maaf Luntuan Cok Saboh titipan daripada anak Abu Selimung, yaitu Wali Husaini yang saatnya menjabat sebagai wakil Bupati Aceh Besar. Ketikanya Luntuan bersilaturahmi ke rumah beliau, ada satu statement ataupun pernyataan yang cukup penting untuk tak ingat dan mungkin Luntuan boleh sampaikan terkait dengan yang dijawab oleh Ayah Kuno. Beliau mengatakan seperti ini, memang kena juk anak berjumpa agama yang juk pada ya. Kena juk anak mengaiti ilmu dunia, maka juk manusia. Yang menang Walid disampaikan dan yang cukup terpating dalam fikiran Luntuan bahwa memang perlihat agama baik tanggung-tanggung, baik pak samar-samar itu yang hukum. Silakan juga daya. Yang memang hawa anak cara ilmu dunia manusia karena ini memang totalitas. Demikian kutipan yang cukup Luntuan ingat. Baik, sebelum perlu kamu sampaikan bahwa sumbangan alhamdulillah yang sudah terkumpul pada malam yang berbahagia ini, sumbangan daripada para hadirin Abu Badmandum berjumlah Rp1.008.000. Sekali lagi kami ulang, Rp1.008.000. Alhamdulillah, semoga sedekah yang telah diinfakkannya semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat dan wujud ke penyelamat di Urodo. Amin. Terima kasih kepada Tunggu Badmandum dan Umi. Mungkin saboh kesempatan terakhir, Ayah, saboh mungkin yang ingin kamu buka sesi hanya untuk satu penanya terakhir karena ada satu penanya yang sudah menuliskan pertanyaannya. Sebelumnya kami baca Ayah, ini mungkin dari Umi menanyakan yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dan kamu buka sebuah sesi untuk Umi mungkin muno dari Abu Madu gimana Umi? Nah, pertanyaan Sabo. Nah, ingin bertanya Umi pekat dengar Hana mungkin menyahana Saboh pertanyaan kepada tunggu-tunggu. Nah, yang ingin bertanya satu lagi terakhir tunggu yang peci putih Pak Tengah, mohon untuk panitia bisa memberikan mic-nya. Berarti ada dua pertanyaan yang sesi terakhir yang akan dijawab karena mengingat waktu. Yang pertama tadi mungkin dari Umi sudah Luntuan bacakan atau taulang singetri, bagaimana cara meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Silakan untuk penanya yang kedua, dan ini merupakan penanya terakhir untuk sesi tanya jawab pengajian akbar pada malam yang berbahagia ini. Menurut kami persilakan
Silakan memperkenalkan nama dan langsung kepada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandun tuan Tungku Nur Fadian Padi tinggal Nasah Bahri alumni Indonesia cuma kalau jatuh lama ada. Jadi yang pertanyaan, jika masalah tauhid, jika Allah mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa akan melakukan dosa, lalu kenapa Allah masih tetap menciptakan mereka? Dengan segala hormat, ulun tuan peroleh jawaban dari ayah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tungku Nur Fadian dari Gampung Lamre. Mungkin untuk ulang ya, sehingga pertanyaan yang pertama dari Umi yang tadi ditulis, bagaimana cara meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan pertanyaan yang kedua adalah masalah tauhid, yaitu jika Allah sudah mengetahui Nabi Adam akan melakukan dosa, kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Ya, demikian ya, silakan untuk ditanggapi. Pertama, penyampaian bagaimana orang beriktikad Ya, dan mengamalkannya. Hai, pertama sampaikan tabligh tentang penting ilmu. Betul, sampaikan itu tahap pertama. Yang kedua, motivasi sampai mau. Untuk motivasi, ikut mentenggaya Rasulullah, basyira wa nadhira. Kabar gembira dan kabar takut, bahwa tentang berbahayanya di saat membiarkan diri dalam kejahilan dan keuntungan di dalam mencari ilmu. Itu sampaikan. Sepandai-pandainya orang menyampaikan, sebatas itulah akan terpengaruh. Jadi ilmu, karena motivasinya Rasulullah ahli motivasi, paling ahli ke motivasi itu, antara takhwif dan tabsyir. Yang murno tim lagu tentang masalah cara mekat kayak murno bawayan. Murno bawayan cara mekat nak apa? Yang baik dah mekat atas wayan. Cara mekat dah murno bawayan. Dah mekat raw tu. Ya menan benda. Saya tanya mu 5 bulan hang tengah lepas sakit hati. Yo aku dah yo. Kai duduk kan ayo aku urung ke ilmu yo. Yang kedua, Bu? Ya, mengenai masalah tauhid. Oh, tauhid. Ya. Persoalan pakai Allah, pakai mana, pakai mendih. Cuma tanya kena ilmu je. Tetapi pertama dia pada tepu, Allah la yus'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan punya. Yang ditanya baik tanya Allah tanya. Cuma ke ilmu je. Ilmunya menyangkut dengan tauhid. Dan yang bertauhid amfu wa qudratun iradatun wa ghayarat ilmu amran wa ilm wa ridha kama sabat. Antara takdir dan kudrah berbeda antara ilmu dan perintah. Dan ridha. Allah mentakdirkan, semuanya takdir Allah. Allah yang Nabi Adam bermaksiat juga takdir Allah, juga iradah Allah. Nah, Nabi Adam juga takdir dari iradah Allah, hanya lepas dari kudrah dan iradah. Tetapi Allah memerintahkan kepada seseorang, memerintahkan sesuatu yang tidak diiradahkan. Itu boleh. Udah nak takdir Allah sembahyang, tapi perintah sembahyang. Linyan gesesa mampu salah lo. Tanya, hai walaupun salah sebab kau perintah. Dia tak nak bersalah Allah, Allah dia tak bersalah. Hak mutlak.
Jadi beda antara uluhiyah dan rububiyah. Ndak hanya tak analogikan ngengedanyo ubudiyah dan makhluk. Jadi Allah punya asrar rububiyah itu rahasia ketuhanan yang memang berbeda dengan logika danyo. Ngangan tayo. Menyo je ke lenu perintah. Lenu perintah kan pembuat maksiat. Kan tegedi maksiat. Yang perintah Allah, yang tegedi maksiat bi Allah. Itu hak rububiyah. Tetapi dalam sistem ketuhanan membedakan. Allah punya hak mengiradahkan sesuatu yang dilarang. Allah yang larang, tapi yang larangnya juga Allah yang takdir dan iradah. Mempakan menan, itulah yang membedakan antara makhluk dengan Tuhan. Di sana punya hak mutlak. Allah la yus'al wa hum yus'alun. Baik, mungkin satu lagi, mungkin ada yang tidak terjawab ya, terkait dengan bagaimana marketing daya ya. Artinya gimana cara akan buka daya, bahasa sederhana, supaya dayahnya kita bukan kemublok, tapi bagaimana supaya dayahnya bisa setara, seterata dengan pendidikan lain dan bisa diterima sebagai pendidikan yang baik di dalam masyarakat. Mungkin demikian. Pastikan dunia dayah itu memberi solusi dunia dan akhirat. Di saat orang yakin inona solusi, nyan payah minta dayah. Orang hanya minta dayah nampu masalah saja. Yang nalaule hanya kehidupan, masa depan hidup. Terlupakan masa depan mati. Yang nalaule pakai baiknya bersukses hidupnya, tua kesukses akhirat. Olehnya sibuk dengan manusia, tua ke Tuhan. Peringatkah na Tuhan di depan tanya na neraka dan syurga, di depan tanya na alam barzakh, duduk cara penyelamatan harus lewat ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Pastikan ilmu itu ada di dunia daya. Nyokan orang tengah minta peng. Ni tentang ilmu yang menumpuk peng yang minta kan. Kadang terbanyak salah. Lagi orangnya kan sayang. Lijak pendidikan kadri S1, S2, S3. Dari pun SD, SMP kan. Dia S1, S2. Lihatnya kan nampak kerja. Oleh yang tak lagi kongkong tujuh. Yang kanan nampak kerja lain dengan truk dom. Ni nak tengok kena. Mundi jama ni pelara itik kamu tonton ibu itu buat itik. Pi habis umur kena. Ana tengok. Gaduh pegah hana faedah yak ber. Minta ilmunya hana faedah. Pakan sebenarnya DJ mudik gap digai promosi. Bohci rojo dem promosi. Nyo syarat berja ke DPR bergelah ilmunya perlain. Yang lagi yang nadam daya ilmu perlain ahlu sunnah wal jamaah. Hanya minta le urus. Pasti minta syarat berbaktikula nilai rapor ji dikonversi dengan ilmu perlain. Tu SD lagi nyo. Baru iklah ilmu perlain benar standar lagi nyo, ilmu je benar lagi nyo. Hanya minta. Asin bergerak menang. Partikulan asin bergerak turun lagi. Asin. Tatnyo tengku asin. Han kat pakat dalih benda nanya Pak Camat Gubernur DPR kan berdalih ke gop dah benda. Salah gop tapi salah gop. Kau mangap apa salah gop. Salah tanya pakai hantar robah haji. Maki baca Arabi haji. Hai nak doa. Apakah murno bumo? Aduh dah pegah abang kongkon ni roh. Nyan persoalan ji. Jadi dalam halnya apa mana? Yang dasar pertanyaan inti ji, bagaimana cara marketing daya? Munyo lagi nyan kat terjadi di sistem. Dayahnya halal orang ber, kan halal dalam bilik, dalam lampu dayah halal. Sudah pun tak tahu tu lien dayah, nya halal tempat
รื่องไปเยอะล้านเรื่องhan le. Itu manusia. Nyen nyorok marketing. Tetapi urangnya bertata ber na badan dia akan sahabat. Nyarat naik le. Nyo jamun, nyo pedang dayah nyo urus ikhlas-ikhlas mandu. Dalam segala kelemahan ketemu ber. Leh merdeka, sistem dayahnya ke lembaga yang diakui oleh sistem. Nyo orangnya baru tateh-tateh lembaga akui. Ya akui nyokan. Orangnya peng badan dayah mentang hantip. Ditanya hidayah. Nyai le dia perkuat. Hai akui ke dayah le mentang akui. Hai no hidayah. Hidayah berapa perjam aktivitas kan? Meski jih kos dekna. Lagi kos sabah rumah tangga. Tapi anggaran ji untuk pudip dayahnya hanya sesuai. Salah road aja benda. Salah road. Kita tidak menguasai sistem. Dia tidak mampu mempengaruhi sistem. Tapi menyukai aku ile sistem atas salah sang betul. Padahal ini tak le tu. Punya contoh ilmu pulain. Punya manusia. Manusia ile yang lapangan kerja yang pasti punya agam je ke rumah. Lapangan kerja haji. Kerja haji ikut suami. Ya agam yang pasti ile je kelakau. Kerja pimpin isteri. Faham? Paling je ke yahana yang agam, je ke mana yang ina. Watai makawin. Nah itu ilmu hak dan kewajiban rumah tangga. Sekolah SD 6 tahun. SMP 2 tahun. Padik tak? Sekurang. SMA 2 tahun. Padik tak? 12 belah kan? Tapi muka roh yang gelah kan? Jadi gelah kan padik belah. Dalam Islam ada nak belah tak kaya pelai. Baca di urang benar belah. Gelah ke roy, gelah ke gop, gelah ke dunia, gelah ke akhirat. Selesai masalah. Saya dah belah. Menyo S. Ke S lah je. Atau SMA kan je ke S lah. SD, SMP, SMA, S3. Kepu teman. Tanya panjang tak. Tetapi dah hadapi kehidupan bermasalah. Maka dalam Islam sebenarnya lengkap. Hana lawan pendidikan umumnya ke lawan. Tetapi tahapan je betul. Yang perlu. Ilmu minta rezeki perlu. Orang Islam berkuat ekonomi perlu. Orang Islam bersihat perlu. Ilmu kesihatan perlu. Kenyamanan dan keamanan orang Islam perlu. Politik harus good. Supaya hasil kekuasaan yang melindungi. Mana perlu dalam ilmu Islam. Tapi pisah-pisah bahaya. Barat memisahkan agama dengan kehidupan wajar. Karena kitab ji hanya selengkap dengan Al-Quran. Maksudnya persoalan aturan publik. Yang hanya dalam Injil. Hanya dalam Zabur. Menyalah kitab-kitab agama yang nak bacut latar kitab Hindu. Yang nak berbicara hukum publik. Tapi sedikit. Adapun Al-Quran penuh dengan hukum publik. Hukum publiknya berkaitan dengan urang ramai. Berkaitan dengan urang ramainya hanya lepas dari bernegara. Tetapi Islam yang laginya hanya so persepsikan dalam urang yang kuasai sistem. Tetapi ada pikiran non-Muslim bisa masuk ke sistem dalam nanggro urang yang mayoritas urang Islam. Ini kelemahan siapa? Kaji terpegah luar. Aceh sendiri yang memproklamirkan dirinya syariat. Masih banyak pemikiran sekuler. Padahal ini termasuk dalam ranah kekuasaan. Jangan akan merubah sikap, merubah pola pikir belum selesai kalau lebih berbelah tahun. Cuma pajan selesai. Sebenarnya yang selesai pola pikir dalam bidangnya untuk persoalan syariah, stakeholder adalah ulama. Kalau ulama tidak hadir, siapa yang bisa hadir memperbaikinya? Menyokatnya yang dapat kehanyankan urusannya. Apa yang dapat perbaiki adanya, dapat urusannya. Yang mana? Mentengkan lah oleh dia.
Menalah kira-kira. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayah sudah menjelaskan cukup rinci ya. Menyamantangkan laulnya mungkin yang efek katanya jaga katanya mata dengar katanya. Yang bang. Terima kasih. Mungkin terkait beberapa kami rasa sudah terjawab, termasuk tadi pertanyaan tauhid dari Tengku Nur Fadil. Artinya itu memang hak mutlak Allah. Jadi tanyohana boleh tadumanya yang pakai menupakan dengan Allah. Bahasa sederhana aja nyan hak reman Allah. Bagi banggala agaknya lega pegat donyanya dan pegat gedanya. Nyamban. Kemudian sabuh kata yang cukup mungkin kata bijak yang kita ingat bahwa dalam pelajari agama yaitu beglah gedro, beglah ke gop, beglah ke dunia, beglah ke akhirat. Yang mungkin sebuah kutipan yang bermanfaat bagi kita yang disampaikan oleh Ayah Sub pada malam yang berbahagianya. Baik, tunggu-tunggu